Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adrian Prananda Putra dengan NIM 05201007 dari Prodi Teknik Kimia. Saya berasal dari kelas PMS TPBC dan kali ini saya akan memberikan tutorial singkat tentang cara menggunakan Microsoft Excel untuk menangani kasus regresi linear berganda, di mana kali ini saya akan menganalisa soal pada buku Walpol dari 12.1 sampai nantinya 12.16. Namun sebelumnya perlu kita ingat ada beberapa hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu, seperti menginstal data analyze pada Microsoft Excel karena biasanya belum ada disediakan karena belum kita buka. Selanjutnya kita buka Microsoft Excel. Pertama-tama kita buka dulu Microsoft Excel-nya, kemudian kita pilih file, kemudian masuk pada setting atau option pada menu yang disediakan, pilih add-ins. Kemudian Excel add-ins. Langsung kita pergi, klik go. Nah, di sini ada 4 jendela. Ada satu jendela dengan 4 pilihan, di mana kita nantinya membutuhkan analisis toolpath VBA. Centang keduanya, kemudian oke. Kemudian kita lihat pada tab data, di ribbonnya terdapat data analyze. Adapun contoh yang sudah saya sediakan di sini merupakan datanya diambil dari buku Walpol nomor 12.1 tadi. Ini data yang saya maksud. Di mana ada nilai Y, untuk X-nya terdiri 2, X1, X2, dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12.1. A set of experimental runs was made to determine a way of predicting cooking time Y at various value of oven with it X1 and blue temperature X2. The coded data were reward as follow. Jadi ini datanya. Kemudian kita disuruh menentukan persamaannya, di mana Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2. Baik. Kita lihat dulu, dikarenakan ini mungkin untuk sampai 12.4 datanya hanya terdiri dari Y dan X1 dan X2, maka mungkin saya akan mengambil salah satu contoh saja. Kita masuk pada Excel-nya tadi. Kita disuruh menentukan Y sama dengan, untuk persamaannya sendiri ini, Y sama dengan B0, B1X1 ditambah B2X2. Adapun cara yang kita gunakan nantinya seperti ini. Pertama, masuk pada tab data, kemudian pada bagian ribbon kita pilih paling ujung kanan, data analyze. Kita klik. Setelah itu kita pertama-tama kita pilih correlation. Kemudian oke. Untuk inputnya kita masukkan data dari ujung ke ujung karena data keseluruhan yang kita pakai. Kemudian kita beri label untuk sebagai labelnya, kemudian kita pilih output, di mana kita nantinya akan meletakkan pada bagian sini. Maaf.
Salah tekan, salah isi. Kemudian klik sini, kita pilih bagian dan oke. Maka didapati untuk Y-nya atau correlation. Kemudian untuk regression atau regresinya, kita masuk pada menu tab, kemudian pilih data analysis lagi. Namun pada jendela yang ditampilkan kita pilih regression. Klik OK. Pertama kita diminta untuk menginputkan nilai Y. Masukkan nilai Y keseluruhan. Kemudian menginputkan nilai X. Dikarenakan X di sini 2, kita masukkan dua-duanya. Beri label, kemudian kita pilih output, kita tempatkan di sini. Klik OK. Dari sini kita bisa lihat nilainya. Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2. Di mana ini adalah untuk B0, di sini B1 dan ini B2. Adapun kita tulis persamaannya agar lebih baik dilihat. Seperti ini. Di mana ini perintah yang disuruh kita cari. Kemudian ini untuk korelasinya, kemudian ini untuk regresinya. Didapati persamaannya sama dengan 0,579 dan untuk B0-nya, kemudian B1X1-nya 2,7 sekian-sekian kali X1 ditambah B2 2,049 sekian-sekian kali X2. Hal itu kita bisa terapkan juga untuk soal nomor 2 atau 12.2, di mana kita isi dulu data yang ada sesuai yang ada di pada buku Alfol. Namun di sini hampir sama perintahnya, di mana kita untuk menentukan persamaan Y sama dengan B0 untuk B1X1 ditambah B2X2. Langkahnya pun sama saja. Pertama, tentukan korelasinya. Kita bagian data, kemudian data analyze, kita pilih correlation, dan oke. Kemudian kita pilih ini untuk input range-nya. Kemudian jangan lupa label. Setelah itu outputnya kita letakkan di sini atau bisa di mana saja. Kemudian oke. Maka didapati untuk correlation-nya ini. Kemudian untuk nilai regression-nya adalah sama, cuma menunya kita pilih regression. Kita klik input Y-nya ini, kemudian X1, X2 kita gabung, beri label, output tempatkan di sini. Kita bisa melihat untuk intercept-nya yang merupakan B0, kemudian X1, X2-nya ini merupakan B1, B2. Maka kita bisa didapati ini intercept-nya adalah min 3,37 sekian-sekian untuk sebagai B0, kemudian X1 itu sebagai B1X1 sebagai 0,036 yang kita bulatkan jadi 0,04 X1 ditambah 0,947 sekian-sekian menjadi sebagai nilai B2 yang kita ubah menjadi 0,948 X2 sekian-sekian. Sama halnya, maka didapati persamaannya sama dengan min 3,373 ditambah 0,004 X1 ditambah 0,948 X2. Didapati sebagai persamaan berikut. Langkah yang sama juga ditentukan dengan yang ketiga, di mana kali ini kita diminta untuk menentukan persamaan Y-nya. Sama yang seperti dilakukan, kita menggunakan data, kemudian pilih data analyze, kemudian kita pilih untuk correlation-nya, kemudian kita pilih lagi untuk regression-nya. Namun di sini kita diminta .
minta untuk estimate the chemistry grade for was had an intelligent test score of on and miss untuk tes. Mana Y-nya sama dengan kita anggap ini sebagai Y dengan Y sama dengan 5839845. Lanjut untuk 12.4. Soalnya pun mirip, hanya ada beberapa tambahan. Kita diminta untuk menentukan persamaan Y sama dengan B0 B1 X1 tambah B2 X2. Kemudian kita prediksi final weight of an animal having an entire weight of 35 kilogram and that is given 250 kilogram of it. Sama halnya kita buka data analyze, correlation, kemudian kita mencari regressionnya, berarti intercept sebagai B0, kemudian di bawahnya ada B1 X1, kemudian di bawahnya lagi ada B2 X2. Adapun untuk soal B, kita nyatakan Y sama dengan 80 tambah 2, 5,8605. Untuk 12.5 yang membedakan hanyalah caranya di mana kita buka pertama data, kemudian data analyze. Kemudian untuk operationnya bisa dibilang sama, kita blok semuanya, kemudian kita tempatkan di sini. Adapun untuk regressionnya, kita pilih untuk nilai Y ini, kemudian X1, X2, X3, X4, maka didapati seperti ini. Bisa dilihat untuk persamaannya pun kita tulis intercept untuk min 102 sekian 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 untuk B1 X1, kemudian B2 X2, B3 X3, B4 X4 dikarenakan ini ada X4. Kemudian predicted power consumption of hormone with X1. X1 is 75 degree Fahrenheit. X2 is 24 day, X3 is 90% and X4 is 98 tons. Di mana masing-masing untuk X1 adalah temperature, kemudian ini adalah waktu, kemudian ini adalah mungkin bisa dibilang kandungan, kemudian ini adalah massa. Sehingga didapati melalui intercept X1, X2, X3, X4-nya didapati persamaan ini.
Adapun nilai Y yang terdapatkan di sebelum-sebelumnya ini merupakan nilai dari persamaan di mana untuk X1 dan X2-nya kita substitusi di mana yang kita ambil contoh saat ini X1-nya sama dengan 35, kemudian ininya 250 merupakan rata-rata yang bisa kita ambil dari X1 dan X2. Kemudian nilai dari X1 dan X2-nya kita substitusi, maka didapatkan untuk Y sama dengan min 229 min 22,9932 ditambah 1,3956 sekian dikalikan 35, kemudian ditambah 0,2176 dikalikan 250, maka didapatkan untuk nilai Y sama dengan 80,25805. Oke, ada jeda sedikit tadi untuk memperlurus saja. Dari 12.5, 12.4, 12.3 tadi saya kurang jelas untuk menjelaskan dari mana asalnya nilai Y. Nilai Y ini kita peroleh dengan mensubstitusikan persamaan Y dari nilai X1 dan X2-nya. Adapun X1 di sini adalah merupakan rata-ratanya yaitu 60, sekian sekian sekian. Kemudian rata-rata X2 adalah 5,583 sekian sekian. Kemudian kita jumlahkan semuanya didapati hasil 83,98 sekian sekian. Hal sama juga terjadi pada 12.4 di mana kita menentukan rata-rata dari X1-nya didapati 37,8 atau 35. Kemudian untuk X2-nya didapati untuk 241,7. Kemudian kita substitusi maka didapati nilainya 20,25 sekian sekian. Untuk 12.5 hanya sama, jadi kita hitung rata-ratanya. Namun dikarenakan ini ada 4 nilai X-nya, maka kita substitusikannya satu-satu. Dari nilai-nilai yang kita dapat, kita substitusi. Adapun persamaannya ya ada
Y adalah Y sama dengan B0 min 102,71 sekian sekian ditambah B1 0,60 sekian sekian dikali X1 57,08 sekian sekian ditambah B2 8,92 sekian sekian dikali X2 24,33 kemudian ditambah B3 1,4374 sekian sekian dikali 89,33 kemudian ditambah X4 maksud saya B4 0,01 dikali X4 99,33 maka didapati hasil berupa Y sama dengan 287,54. Kita tulis persamaannya. Kemudian lanjut untuk 12.6 sama halnya kita lakukan masuk ke menu data, kemudian pilih data analyze, kemudian kita pilih correlation, didapati ininya untuk kita blok semua, didapati nilai ininya kita tempatkan di sini sebagai output. Kemudian untuk kita juga menentukan regresinya sama halnya di mana ini X-nya ada X0, X1, X pangkat 2. Kita bisa sebutkannya dengan X1, X2, X3. Masuk, kemudian kita pilih untuk nilai Y-nya. Di sini ada 6 baris. Kemudian untuk pilih nilainya di sini ada 3, kita pilih semua, kemudian kita tempatkan di sini. Maka didapati untuk persamaannya adalah Y sama dengan B0 plus B1X tambah B2X kuadrat. Dimana kita harus menentukan rata-ratanya dulu. Di sini didapati untuk persamaannya adalah Y sama dengan intercept 13,358 sebagai B0 ditambah B1X X0. Maaf, saya ulang, B0 ditambah B1X. Jadi 0,3944 sekian sekian dikali dengan 72,5 ditambah D2 atau kita bisa sebut sebagai
Yang terakhir 0,0,1 dikali X pangkat 2. Jadi didapati untuk Y totalnya adalah 47,42 sekian-sekian. Ini akan menjawab untuk pertanyaan A dan B. Lanjut 12.7 sama halnya kita tentukan pada data analyze, kemudian correlation, kita pilih totalnya, kita taruh outputnya di sini, kemudian pilih lagi regression, kita pilih untuk Y-nya ini, kemudian X ini, kemudian ada X kuadrat, kita pilih dua-duanya, maka didapati untuk intercept-nya sebagai 141,611, di mana kita diminta untuk menuliskan persamaannya. Mu Y bagian dari X sama dengan B0 tambah B1 X tambah B2 X kuadrat. Kemudian kita substitusi dari persamaan tersebut. Maaf, mungkin kita tidak substitusi karena bisa hanya diminta untuk persamaannya, itu adalah Y sama dengan 141,611 ditambah negatif 0,2819 kali X, karena ini X, kemudian ditambah 0,00003 sekian-sekian dikali X pangkat 2. Lanjut untuk 12.8 sama halnya. Yang pertama kita diminta untuk persamaan dari regresinya. Kemudian yang kedua kita diminta untuk cek untuk nilai R square atau edges R square-nya. Adapun nilai yang dimaksud untuk nilai R ini adalah di mana jika semakin ke atas nilainya, di mana nilai R itu terbentang dari 0, kurang dari R, kurang dari 1, di mana jika semakin mendekati 1, maka nilai R-nya dapat dipastikan nilai X yang ada di sini mempengaruhi nilai Y yang ada. Kemudian jika nilai R itu mendekati 0, maka bisa dipastikan nilai X ini tidak akan mempengaruhi atau kontribusinya bisa dibilang kecil terhadap nilai Y yang ada. Lanjut untuk 12.9. Hal yang sama juga kita terapkan pada 12.9 ini, di mana yang A kita minta dibuatkan persamaan regresinya, di mana diminta B0 ditambah B1X ditambah B2X pangkat 2. Kemudian diminta untuk mencari nilai Y totalnya dari persamaan tersebut. Kita masuk untuk korelasi, kita pilih data di sini, kemudian data analyze, kita pilih correlation, kita pilih inputnya semuanya sini, kemudian kita letakkan outputnya di sini, maka didapati untuk correlation. Kemudian untuk nilai regressionnya kita masuk lagi data, kemudian pada ribbon kita pilih menu data analyze pada pojok kanan, kita pilih nilai Y-nya ini, kemudian untuk nilai X1, X2 dan X3-nya kita pilih ini X0, X, X pangkat 2. Sebelumnya kita tentukan dulu coverage masing-masing kelas. Di sini ada 3 kelas, di mana nanti kita akan masukkan dari nilai ketiga X tersebut untuk persamaannya. Dari regression yang kita dapat didapati untuk B0-nya, B0 adalah 56,4633. Kemudian untuk dikarenakan B1X1, B1X bisa dibilang kita lewati untuk nilai B1 ini, kemudian kita ganti B1-nya menjadi ini 0,15253 dikalikan dengan 1. Kemudian dikurangi dengan 0,88, ini maksudnya 8 kali 10 pangkat ini 5. Kita masukkan dengan
rata-rata dari ini X pangkat kuadratnya adalah 53.750, maka didapati untuk Y total keseluruhan adalah 86,73255. Lanjut 12.10 sama halnya. Tentukan model regresi persamaan berganda. Persamaan regresi berganda dengan B0 ditambah B1X tambah B2X kuadrat ditambah B3X pangkat 3. Pertama kita siapkan dulu rata-ratanya untuk masing-masing kelas teks. Kemudian kita buka data, pilih data analyze, kita pertama tentukan relasinya di mana kita inputkan semuanya nilai ini, kemudian kita letakkan outputnya di sini, maka akan timbul seperti ini. Kemudian untuk regressionnya kita pilih data, kemudian masuk lagi data analyze, kemudian kita turun dari correlation menjadi regresi. Didapati untuk interceptnya adalah 1,07143, kemudian ada X dengan B,460317, kemudian X pangkat 2 min 1,84524, kemudian X pangkat 3 0,1944. Didapati persamaan berikut, Y sama dengan 1,07143 ditambah 4,603 sekian dikali X1 dikurang 1,845 sekian dikali X pangkat 2 ditambah 0,194 dikali X3. Kemudian kita substitusi rata-rata dari nilai X tadi. Kita substitusi ini untuk persamaannya. Sehingga didapati untuk persamaan totalnya sama dengan Y sama dengan 4,45 sekian-sekian. Hal yang sama juga ini dikarenakan ini ada 5, kita di mana menentukan untuk nilai persamaan Y sama dengan intercept, kemudian X1, X2, X3, X4, X5, yang mana kita cari dulu terlebih dahulu average-nya, di mana datanya ini sekitar berjumlah 22 baris dengan 5 kelas untuk X-nya dan Y-nya juga 22 baris. Kita terlebih dahulu mencari average-nya, yang dimana X average ini kita substitusi di persamaan nantinya. Kita buka correlation, kemudian kita tentukan seperti yang dicontohkan di awal, kemudian kita masuk untuk data analyze, kita pilih regression, maka didapati intercept-nya sekian, min 6,44 sekian, kemudian ditambah 1,77 dikali X1, X1-nya 1,46 ditambah min 3,65 dikali X2, X2-nya 1,26 sekian ditambah 2,411 sekian kali X3 dengan X3-nya 0,52364 ditambah 5,3966 sekian dikali 0,85727 dan ditambah 14,6205 dikali 0,46409. Nah, bisa didapati ini untuk persamaannya, untuk C-nya kita bisa lebih hitung nantinya. Lanjut 12.2, di mana kita menentukan untuk persamaan dari regresi linear berganda, di mana B0 ditambah B1X1 tambah B2X2 ditambah B3X3 tambah B4X4 ditambah B5 Ini pertama kita tentukan dulu. Mungkin kita bisa ulangi lagi. Correlation kita open, kemudian ini kita input. Kita blok semuanya. Dan beri label, kemudian outputnya kita tempatkan di sini. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian lanjut untuk regression. Kita pilih untuk nilai Y-nya ini. Kemudian X-nya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita pilih kelima-limanya. Kemudian beri label, kemudian outputnya kita tempatkan di sini atau di mana saja boleh. Maka hasilnya seperti ini. Dapati intercept, nanti kita masukkan sebagai B0-nya, kemudian B1 min 9,6287 kali X1, kemudian
B2 0,05628 dikali X2, kemudian ditambah 1,37719 X3, kemudian dikurang 3,9814 dikali X4 ditambah negatif 358,003 sekian dikali X5. Ini merupakan persamaannya. Lanjut 12.13. Pada 12.13 ini nilainya bisa dibilang sedikit. Kita beri contoh lagi agar tidak lupa. Pertama kita masuk pada menu data, kemudian pilih di ribbon pilihan correlation, kemudian klik OK. Kemudian kita diminta inputkan nilai data yang kita dapati dari soal. Kemudian diberi label. Adapun untuk diminta kita tampilkan di sini. Saya ulangi, kita buka data nilai, correlation, dan kita pilih ini. Dan label. Selanjutnya untuk outputnya, klik OK. Sama bukan? Selanjutnya untuk regression. Masuk lagi data analyze. Kemudian kita cari regression. Oke, kemudian input nilai Y-nya. Kemudian input nilai X-nya. Kemudian beri label. Kemudian kita letakkan di sini nantinya. Kemudian klik OK. Mungkin ini tertabrak sedikit. Dari sini kita bisa lihat intercept-nya 350,994 sebagai B0, kemudian X1-nya min 1,27 untuk B1-nya min 2,71 dikali X1 dan B2-nya min 0,1539, di mana nantinya sesuai perintah setelah menentukan persamaan Y maka kita akan menentukan nilai Y keseluruhan. Sebelum itu kita bagi, kita tentukan average. Didapati ini kita substitusi untuk nilai X1-nya sebesar 25 sekian. Kemudian untuk X2-nya 1066 sekian. Didapati Y sebagai 140,874. Lanjut 12.4. Sama halnya kita tentukan dulu rata-rata dari soal yang kita dapatkan dan kita tulis di Excel ini. Diminta untuk menuliskan average agar mempermudah kita nantinya. Nah, kemudian masuk seperti yang dicontohkan tadi, kita masuk data analyze, kemudian kita pilih correlation, kemudian pilih seluruh, kemudian tempatkan outputnya di sini, maka didapati sebagai berikut. Kemudian untuk regressionnya, pilih lagi bagian bawah dari correlation, mungkin sekitar
ini regression. Kemudian klik OK, kemudian kita masukkan input Y, kemudian X-nya ini ada 1, 2, 3, 4, kita masukkan semuanya, kita blok semuanya, beri label. Kemudian untuk outputnya kita tempatkan di sini saja. Klik OK, maka hasilnya akan seperti ini. Didapati untuk interceptnya min 884,667 untuk B1. Kemudian untuk ini intercept ini sebagai B0, kemudian B1 min 0,83 sekian, untuk B2 4,90 sekian, B3 untuk 1,33 sekian, B4 untuk 11,93 sekian. Adapun persamaan dapat sebagai berikut. Kemudian jika kita diminta untuk cari nilainya, maka kita tinggal substitusi untuk X1, X2, X3, X4. Lalu yang didapatkan dari rata-rata nilai X, kemudian kita substitusi ke persamaan Y. Maka didapati sebagai berikut. Lanjut untuk 12.15. Di mana kita diminta untuk menentukan persamaan linear regresi berganda. Sebelumnya kita masuk data, kita pilih data analyze, kemudian kita pilih correlation, klik OK, kemudian masukkan seluruh data yang kita inginkan. Oke, beri label, kemudian kita tempatkan di sini, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk kita pilih regression, buka regression. Salah. Oke, buka regression, kemudian pilih nilai Y-nya, kemudian pilih juga nilai X-nya. Ada 1, 2, 3, 4 lagi. Kemudian kita beri label, kemudian outputnya kita tempatkan di sini, maka didapati untuk hasilnya sebagai berikut. Di mana intercept sebagai B0 menjadi 3,32, kemudian B1 0,42 sekian, kemudian B2 min 0,29 sekian, B3 0,01 sekian, B4 0,12 sekian. Dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Kemudian untuk soal terakhir, di mana kita menentukan persamaannya, kemudian kita diminta juga untuk menentukan nilai keseluruhan total. Oke. Pertama-tama kita beri dulu rata-rata untuk ketiga kelas X ini. Kita cari rata-ratanya sekian ini. Kemudian kita masuk pada tab data, kemudian di ribbon kita pilih data analyze, kita pilih terlebih dahulu correlation. Kemudian kita pilih inputnya dari sini, dari ujung sampai ke ujung satunya. Kemudian kita beri label, kemudian kita tempatkan di sini. Klik OK. Kemudian selanjutnya adalah regression, kita pilih OK lagi, kemudian kita masukkan nilai Y-nya yang ini saja dari atas sampai bawah. Kemudian untuk ininya kita pilih dari sini. Sampai kelas ini. Kemudian juga beri label. Dan letakkan outputnya di sini. Dari sini kita didapati intercept berupa nilai B0. Jadi min 21,469. Kemudian B1-nya min 3,32 sekian, B2 0,24 sekian, B3 20,34 sekian. Kemudian dari situ kita dapat nyatakan persamaannya dalam berikut. Y sama dengan min 21,4696 dikurang 3,3243 kali X1 ditambah 0,24649 X2 ditambah 20,344 X3. Kemudian nilai X1, X2, 3-nya kita ambil dari sini, rata-ratanya kita substitusi. Maka didapati untuk nilai Y-nya sama dengan 87,94 sekian-sekian.
Nah, mungkin sudah terjawab pertanyaan dari 12.1 sampai 12.16. Bisa dibilang gampang dan bisa juga dibilang rumit. Intinya jika kita mau belajar pasti bisa. Baiklah, mungkin ini saja tutorial dari saya. Saya menyadari masih banyak kekurangan dan saya harap bisa memberikan yang terbaik untuk kedepannya lagi. Saya akhiri pertemuan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan dan menonton serta memperhatikan. Sekali lagi, saya Adrian Prananda Putra dengan NIM 05201007 dari Prodi Teknik Kimia dan berasal dari kelas PMS TPBC telah menyelesaikan tutorial linear regressi berganda untuk pekan 12 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.